Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Sulis Jamur. Nah, maaf banget buat para subscriber saya yang sudah menunggu. Nah, karena memang saya sudah lama banget nggak bikin konten seputar jamur tiram buat teman-teman yang ingin sharing-sharing mengenai pengalaman berbudidaya jamur dengan saya. Nah, sebelumnya saya minta maaf sekali ya buat teman-teman semuanya. Nah, ini kali ini saya bakalan ngebuat konten lagi tentang seputar jamur tiram. Eh, saya tidak menggurui, untuk semuanya kita saling sharing saja. Saya juga masih pemula, bukan suhunya di di pertanian budidaya jamur. Oke, langsung saja ke videonya. Kali ini saya mau bahas yaitu 4 kesalahan fatal bagi petani jamur pemula. Yuk simak terus videonya. Ada beberapa kesalahan. Yang pertama dalam usaha budidaya jamur itu adalah pemilihan media tanam atau pemilihan misalkan ada serbuk kayu yang kita tidak tahu serbuknya sudah lama ataupun sudah serbuknya itu sudah agak membusuk gitu ya, terus banyak ada campuran tanah-tanahnya. Nah, itu mempengaruhi sekali ke dalam pertumbuhan miselium dan juga pertumbuhan backlog jamur kita. Nah, itu kita harus benar-benar memilih media tanamnya atau serbuk yang kita pakai itu harus benar-benar serbuk yang bagus dari pengrajin yang benar-benar tempatnya itu bagus dan tempatnya terutama tempat yang bersih. Terus ada juga biasanya media itu kita kan menambahkan dedak maupun nutrisi yang kita tambahkan itu juga harus benar-benar sesuai dengan yang bagus gitu loh ya, harus sesuai dengan takaran. Karena kalau kita tidak melakukan penakaran yang sesuai itu bisa menjadi kesalahan juga. Itu juga termasuk kesalahan karena nanti backlognya kalau terlalu banyak nutrisi itu akan lebih sulit lagi, karena waktu penyeteman kurang matang itu pasti akan mengalami kegagalan dan biasanya berwarna hitam-hitam. Nah, terus kemudian kalau kita melakukan sterilisasi juga lebih enak kalau kita sudah mentakar serbuk, bekatul, dan juga air. Nah, itu kita harus catat ya semuanya. Nanti saya buatkan videonya untuk takaran atau berapa banding berapa backlog kita itu yang yang setara dengan pertumbuhan jamur itu sendiri. Nah, kemudian kesalahan yang kedua adalah backlog yang kurang matang. Nah, backlog kurang matang ini bukan disebabkan backlognya itu sudah lama-lama di penyeteman, bukan ya teman-teman. Nah, meskipun sudah lama sekali, kalau apinya kecil itu backlognya tidak akan matang. Ya, kita harus mempunyai termometer itu di dalam drum atau di dalam tempat sterilisasi kita. Nah, itu biasanya tingkat kematangan backlog bisa diukur dengan suhu 80 maupun 90 derajat itu sudah bisa dikatakan backlog matang. Nah, backlog matang bukan berarti backlog matang enak dimakan ya, tapi backlog itu sudah benar-benar panas dan bakteri-bakteri dalam media tanam itu sudah benar-benar steril atau sudah benar-benar mati gitu loh teman-teman ya. Nah, itu tingkat kematangan itu juga berpengaruh sekali dalam usaha budidaya jamur itu bisa mengalami kegagalan dan juga bisa mengalami kebangkrutan tentunya ya. Nah, tingkat kematangan juga bukan berarti dari kalau kita tidak mempunyai alat termometer bukan berarti sudah lama-lama terus api besar. Nah, sudah lama api besar, nah itu bisa jadi drum atau alat sterilisasi kita itu bocor.
alat sterilisasi kita bocor, itu juga pengaruh sekali media tanam tidak matang atau bakteri dalam media tanam belum benar-benar mati ya. Jadi kita harus hati-hati dalam penyetiman maupun penyeterilan backlog, itu harus hati-hati sekali. Lebih baik kita menggunakan api kompor itu, karena api kompor lebih bagus daripada api kayu atau kayu bakar. Nah, karena kompor lebih lebih lantur lah gitu ya, apinya itu lebih merata. Misalkan 8 jam itu kan apinya sudah rata segitu-gitu aja ya, jadi nggak ada api kecil maupun api yang besar kebesaran. Nah, seperti itu teman-teman. Kesalahan yang ketiga adalah kualitas bibit teman-teman ya. Jadi kualitas bibit ini juga penting sekali dalam usaha budidaya jamur. Tentunya kalau kita menggunakan bibit yang sudah agak-agak keluar pinheadnya atau sudah cokul gitu ya, nah itu juga berpengaruh karena miselium itu sudah sudah kemakan oleh bibit jamur yang sudah keluar pinheadnya. Nah, jadi perambatannya itu bisa lebih lambat karena akar-akar dari miselium itu sudah termakan oleh benih jamur itu tadi, karena jamurnya sudah keluar gitu teman-teman. Nah, terus kemudian ada lagi faktor bibitnya ini mengalami hijau. Nah, itu hijau itu sudah kelihatan kalau hijau kita tidak pakai ya. Tentunya yang lebih rawan lagi, bibitnya itu tidak hijau, bibitnya benar putih, tetapi putihnya ini perambatannya itu samar-samar. Nah, itu bisa membuat backlog kita menjadi rusak. Nah, teman-teman, ini saya ada contoh bibit yang samar-samar dan membuat backlog kita itu biasanya tidak bagus ya. Nah, bibitnya itu seperti ini. Ini putihnya tidak putih tebal, ini agak ada samar-samarnya sedikit, enggak begitu tebal. Nah, ini kalau diaplikasi ke backlog ini pasti kurang bagus ya teman-teman. Bisa merambat, cuman biasanya waktu panennya itu 40-45 hari. Nah, kalau kita memakai bibit seperti ini bisa menjadi 60 hari teman-teman. 60 hari kita bisa panen backlognya itu. Kalau tidak ya, kalau bibit yang bagus ya seperti inilah, yang putih full seperti ini. Kalau gini aja nggak apa-apa, asalkan ini putih full. Nah, ini ada juga saya memakai bibit yang media serbuk campur kayu, serbuk campur jagung, dan juga ini yang jagung utuh. Nah, ini disebabkan miselium merambat ini juga ada penyebabnya tersendiri ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam usaha budidaya jamur supaya kita tidak mengalami kegagalan-kegagalan dalam usaha budidaya jamur. Terus yang keempat itu pasti ada kesalahan di dalam perawatan jamur itu sendiri. Nah, perawatannya ini seperti apa? Nah, perawatan backlog itu, perawatan di kumbung itu juga berpengaruh. Terus perawatan backlognya itu sendiri juga berpengaruh ya teman-teman. Jika kita tidak melakukan perawatan di dalam kumbung atau kita tidak melakukan penyobekan plastik yang tepat, pembukaan tutup koran yang tepat, nah itu kita bisa mengalami kebangkrutan juga teman-teman. Karena biasanya kalau kita tidak melakukan pembukaan tepat waktu, itu biasanya jamurnya ini tumbuh tapi dia terkendala dengan tutup koran. Nah, itu biasanya jamurnya akan mati gitu teman-teman. Nah, beda kalau sudah kita buka, beda dengan kalau kita sudah buka seperti ini. Nah, nantinya jamur akan keluar dari sini terus kemudian tumbuh besar. Tapi kalau kita masih mentutup seperti ini ya jamurnya nggak bakalan keluar ya teman-teman ya.
Nah, terus perawatannya itu banyak sekali perawatan-perawatan yang harus kita lakukan dalam usaha budidaya jamur. Yang pertama harus pembukaan tutup, terus penyobekan plastik, terus penyemprotan pestisida, pembersihan kumbung. Nah, ini harus dilakukan dengan cara step by step itu tadi, harus tidak boleh tidak dilakukan. Nah, kalau misalkan kita telat melakukan penyemprotan pestisida atau penyemprotan air, nah itu jamur juga akan kering dan rusak. Nah, dalam usaha budidaya jamur tidak hanya beli backlog, membuat backlog terus kita taruh, kita biarkan tumbuh, tidak teman-teman. Jadi banyak sekali PR-PR yang ada dalam usaha budidaya jamur. Beda sekali dengan usaha tanaman sayuran maupun tanaman yang lainnya. Beda sekali dengan kita merawat kambing maupun sapi yang tidak ada resiko menurut saya ya. Kalau usaha budidaya jamur tentu banyak sekali resiko-resiko yang kita alami, banyak sekali kendala-kendala, banyak sekali PR-PR yang kita harus pelajari, yang kita harus kita harus membicarakan dengan orang lain. Jadi kita harus banyak-banyak menggali ilmu di media sosial, di tempat-tempat pembudidaya lainnya. Pokoknya banyak sekali tantangan-tantangan dalam usaha budidaya jamur. Beda sekali dengan kita beternak kambing, beternak sapi. Nah, asal kita memberikan pakan, memberikan sudah enak teman-teman, daripada kita kalau budidaya jamur pokoknya banyak sekali kendala-kendala. Nah, oke ya teman-teman, cukup sekian informasi seputar jamur tiram dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.